Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Boleh kasih salam teman kiri kanannya, katakan Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kami senang sekali ada banyak yang datang beribadah pada hari ini. Sekarang kita akan siapkan hati kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Bapak Yahweh yang baik, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, kesehatan yang terbaik Kau sudah berikan buat setiap hidup kami, perkenanan yang terbaik Tuhan juga sediakan buat setiap hidup kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu sebab Engkau yang terbaik. Penuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami, dapat naikkan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya. Oh, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Oh, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat
nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah hadirat-Mu. Yesus, kami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab hadirat-Mu cukup bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau lebih lagi menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Thank you Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
tinggikan Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Ini setiap pengagungan kami Tuhan. Lebih dalam ku menyembah. Dalam hadirat Tuhan saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini ke Sana. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan lebih lagi memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersorak-sorai buat Engkau. Amin. Siap untuk sama-sama menyembah Tuhan? Amin. Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus besar dalam hidup kita? Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Oh
siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Yahweh yang baik. Terima kasih karena pemeliharaanmu nyata. Terima kasih karena perkenananmu sempurna atas hidup kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan. Yang terbaik mau kami berikan Tuhan di bait kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini jadi berkat buat semua orang dan bisa memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari jemaat Tuhan, nyatakan pujian ini, katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Tuhan bangkit berdiri. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tetaplah percaya kepada firman-Nya. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu. Dengan iman katakan, ku percaya Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari sembah Dia. Kata-kata dalam hadirat-Nya. Terus puaskan rohmu menyembah Dia. Biar ibadahmu ibadah yang berkualitas di dalam Yesus. Terus berkata-kata. Jamah kami Tuhan. Siap katakan. Terus
Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. terima kasih Tuhan. Dia ubah hidupku, Kau menjamah kami semua. barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Mujizat terimalah dengan iman di altarnya. Oh, sujud Di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuni dan bebaskan. dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi bagi Yesus. Haleluya. Sujud di altarnya, Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu, Tuhan. Pakai mulut, bibir, lidah anak-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berbahagialah orang yang kesukaannya mendengarkan firman Tuhan. Dia akan senantiasa diberkati selamanya. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Petrus yang sudah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan kepada firman Tuhan. Jadi Gereja YHS selama 1 tahun ini sudah diberikan penyampaian firman Divine Help. Ini tahun pertolongan. Di mana di bulan Januari penyampaian firman terkait dengan unshakable words. Firman yang tak tergoncangkan. Kalau kita melihat gambar ini, di antara kita rata-rata berkeluarga, tapi ada yang belum berkeluarga. Apa yang ada di benak kita? Pasti orang yang akan mempersiapkan ini, hatinya ada yang, sanggup gak menjalani nantinya bersama dia. Begitu juga perjalanan hidup nanti, bagaimana kita punya keturunan, bagaimana kita mendidik anak itu, bagaimana supaya anak itu takut akan Tuhan. Pertanyaan, dapatkah sebuah keluarga memiliki bahtera rumah tangga yang harmonis, sukacita dan damai sejahtera? Kita lihat di sini. Ada dalam Mazmur 128. Ini nanti terjawab semua. Saya bacakan ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah semua orang yang hormat akan Yahweh dan berjalan menurut jalannya. Sebab engkau akan makan dari hasil jerih payah tanganmu. Engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu akan seperti pohon anggur yang berbuah lebat di samping rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Lihatlah, demikianlah akan diberkati orang yang hormat akan Yahweh. Nyanyian ziarah. Yahweh akan memberkati engkau dari Sion, dan engkau akan melihat kebaikan Yerusalem sepanjang hidupmu. Ya, engkau akan melihat cucumu, damai sejahtera atas Israel. Pertanyaan, bagaimana orang percaya menyikapi firman Tuhan tadi? Saya akan coba kupas satu-satu. Disampaikan, berbahagialah semua orang yang hormat akan Yahweh dan berjalan menurut jalannya. Ada breakdown saya terhadap hormat akan Yahweh. Berarti kalau kita hormat seperti saya dari pemerintah, hormat pada atasan itu menyatakan sikap hormat.
Tapi selain sikap, ada moral kita juga menghormati dalam bentuk apa yang diperintahkan kita jalankan. Dalam firman Tuhan, kita harus hidup seturut jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu menuju kebahagiaan dan pasti sampai ke tujuan, meskipun banyak tantangan di dalamnya. Pasti kita semua berproses. Ada halangan, rintangan, itu pasti. Kalau tidak ada halangan, rintangan dalam hidup, pasti kita tidak hidup. Kita pasti mati. Karena orang mati tidak akan mengalami itu. Yang kedua, firman Tuhan dijalankan dengan baik dan benar. Ikuti ajaran yang Tuhan berikan dan kita jauhi semua yang dilarang Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan dengan cara seperti tadi, pujian dan penyembahan. Dan kita lakukan kasih kita kepada sesama. Kemudian yang kedua, engkau akan makan dari hasil jerih payah tanganmu, akan berbahagia dan baik keadaanmu. Ini ada janji Tuhan di dalam penyampaian firman ini. Jangan kamu takut, jangan khawatir ataupun gentar menjalani hidup ini. Bapa Yahweh senantiasa memelihara hidup kita. Apapun yang kita peroleh dari hasil karya, hasil kerja sendiri, akan memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera buat keluarga kita. Sebab kita lakukan dengan kejujuran dan kerja keras. Ini masalah bicara kejujuran dan kerja keras. Setiap kita pasti diperhadapkan dengan hal tersebut. Baik di kantor, baik kita melakukan aktivitas, apapun itu, ada yang namanya kejujuran diperhadapkan. Akankah kita melakukan kejujuran atau justru kita mengabaikan kejujuran? Banyak, termasuk saya, dari pemerintahan, banyak hal-hal yang menurut pandangan dunia, hal tersebut menjadi suatu hal yang biasa. Tidak jujur itu biasa. Tidak jujur itu memang bagian dari kehidupan. Seperti itu, selalu bertolak belakang antara firman dengan kenyataan dunia. Sekarang seperti tadi, perikop kita, unshakable word. Firman yang tidak tergoncangkan. Bagaimana kita diperhadapkan dengan satu hal itu, namanya kejujuran. Beranikah kita berbuat jujur? Atau kita akan merasa malu sendiri kalau kita bisa jujur di antara teman-teman kita? Justru terbalik pandangannya. Orang yang jujur justru malu. Nanti sok rohani, sok baik, dan yang lain sebagainya. Padahal itu tuntunan. Kejujuran itulah yang diutamakan. Tapi kita sering mengabaikan itu. Ini disampaikan di situ. Kita harus jujur dan kerja keras. Orang yang bekerja, dia akan melakukan segala sesuatunya untuk bisa menghasilkan yang baik dengan cara kerja keras. Tapi jika orang yang hanya mengandalkan hal yang enaknya saja, wah saya pengen ada uang nih, tapi nggak mau kerja. Contoh, jadi pengedar narkoba, wah enak itu. Saya ke sana berapa satu gini berapa nih, tinggal kali. Banyak sekali orang berpikir pengennya cepat kaya. Tidak mau berusaha, tinggal ongkang kaki, telepon, udah mau datang paketnya nih, jemput. Habis itu dapat uang. Dia tidak memikirkan resiko secara hukum dan juga tidak memikirkan yang Tuhan sudah ajarkan. Buat apa mendapatkan hal seperti itu, tapi tidak diberkati Tuhan? Dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah hidupmu
dikuasai cinta uang. Dan puaslah dengan apa yang kau miliki, sebab Dia berfirman, Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Kemudian butir yang ketiga, istrimu akan menjadi pohon anggur yang berbuah lebat. Ini saya konteksnya ke pohon anggur. Mengapa perumpamaan yang digunakan adalah anggur? Saya coba searching ya di IMB ini, ada sekitar 100 lebih ya. Tapi kalau di IMB itu kan pencariannya hanya maksimal 100. Kata anggur itu banyak sekali. Kenapa senang sekali ya? Kok anggur ya? Kenapa enggak mangga? Atau enggak pisang? Atau yang lainnya? Kenapa anggur? Jadi saya coba searching juga. Kenapa sih? Apa sih secara dunia filosofi pohon anggur? Filosofi pohon anggur itu kesuburan hingga kekayaan. Buah anggur memiliki makna simbolis sebagai keberuntungan baik, harta melimpah, dan kemakmuran. Coba kita baca di Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Saya saja dah yang baca ya. Ini kebanyakan nanti ini. Oke. Di sini disebut lagi. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengelolanya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah diangkatnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting itu dan menjadi kering. Mereka mengumpulkannya dan mencampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan hal itu akan terjadi padamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-muridku. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jika kamu memelihara perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku, dan aku tinggal di dalam kasih-Nya. Itu kaitan dengan seorang istri. Jadi kita berharap istri yang sudah punya istri ya, yang berharap calonnya nanti juga akan demikian, ya, menjadi pohon anggur yang berbuah lebat. Ciptakan dalam rumah tangga itu seperti itu. Istri harus bisa memberikan dukungan kepada suami. Ya. Harus bisa mendukung suaminya. Ya, kita inginkan dalam rumah tangga itu saling menopang. Bukan karena kita kepala rumah tangga, jadi seakan-akan segala sesuatu keputusan bulat di tangan suami. Seperti itu. Tidak. Kita berkomunikasi. Kita adalah satu. Tidak ada lagi itu pandangan dunia mengajarkan perempuan di bawah laki-laki. Tapi di dalam firman Tuhan disebutkan saling menghormati. Memang tidak boleh melangkahi ya. Suami adalah kepala rumah tangga. Tapi bukan berarti istri harus melangkahi
jadi leader di dalam rumah tangga, tidak. Tapi dia bebas untuk menyampaikan tuntunan roh yang ada padanya. Tidak seperti zaman Siti Nurbaya, mau ngomong aja susah. Bukan tarafnya perempuan, di belakang dapur. Tidak demikian. Diberikan kita kesamaan hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi kita berharap istri-istri yang ada di ruangan ini menjadi pohon anggur yang berbuah lebat. Amin. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Kalau memang ya waktu yang rekan-rekan yang masih muda ini memang belum ada kesempatan memilih pasangan, tapi doa pasti dapat pasangan yang terbaik. Ya, masih banyak yang muda-muda di sini saya lihat. Ya, termasuk yang di sana itu yang di multimedia ya. Ya, kita doakan yang terbaik ya, semua yang terbaik. Pohon anggur ditanam karena air buah anggur melambangkan sukacita. Kemudian anggur itu melambangkan damai sejahtera yang melimpah senantiasa. Demikian juga seorang istri yang hormat akan Tuhan. Ia akan seperti pohon anggur yang lebat buahnya, yang memberikan kesegaran dan kegembiraan dalam keluarga, mendukung suami dan mengatur rumah tangga dengan penuh kasih. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Ini lagi. Tadi anggur, sekarang kenapa pohon zaitun? Kenapa enggak yang lain? Pohon zaitun adalah simbol kekuatan, keharuman dan panjang umur. Pohon zaitun itu berbentuk kecil, hijau dan tumbuh subur di daerah sana, Palestina. Dia sejenis tanaman perdu. Perdu itu berarti kan tingginya tidak lebih dari 6 meter, di bawah 6 meter dan lebih menjorok kepada permukaan tanah. Dia berbuah 5 tahun. Dalam umur 5 tahun dia berbuah, tapi umurnya panjang sampai ribuan tahun. Dan ditemukan 2000 tahun umur pohon zaitun itu di Palestina masih ada. Luar biasa. Makanya kita diberikan simbol kepada anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun, berarti kuat. Anak-anak yang tahu menghormati Tuhan dan mengasihi orang tua, maka masa depannya sangat berbahagia. Anak-anak memiliki pondasi yang kuat dan kokoh di dalam iman. Karena kenapa? Karena mereka melihat teladan orang tuanya dalam menjalankan firman Tuhan. Ya, ini bicara tentang anak-anak. Ya, jadilah pondasi yang kuat. Karena kenapa? Anak-anak itu sifatnya meniru orang tuanya. Apa yang dilihat yang sangat dekat dengan dia, yaitu keluarga, orang tua, itu akan menjadi contoh dalam dirinya. Orang tua saya baik, berarti saya harus menjaga itu. Untuk mendapatkan keluarga seperti itu, berarti kita harus ada kesatuan hati. Tanamkan firman Tuhan di dalam anak-anak sejak masih dini. Ikutkan mereka dalam setiap ibadah, agar mereka mendengarkan firman, dan firman itu melekat di dalam hatinya. Lihatlah, demikian akan diberkati orang yang hormat akan Yahweh. Bapak Yahweh menyatakan janjinya, barang siapa hormat kepadanya akan memiliki bahtera rumah tangga yang harmonis, sukacita dan damai sejahtera. Tadi pertanyaan awal. Akankah kita dapatkan itu, keluarga itu? Dan keluarga tersebut dapat menjadi pilar pembentuk bangsa yang kokoh dan membawa kesejahteraan bagi generasi berikutnya. Ini kita untuk bicara pada keluarga. Kemudian Yahweh akan memberkati engkau dari Sion dan engkau akan melihat kebaikan Yerusalem sepanjang hidupmu. Bicara tentang berkat Tuhan, itu turun. Baik secara fisik maupun rohani. Orang yang hidupnya dalam tuntunan Tuhan akan berbahagia dan dapat menikmati apa yang Tuhan beri. Ini, garis bawahi menikmati. Percuma kita mendapatkan berkat yang sumbernya enggak jelas, tapi kita enggak bisa nikmati. Orang kaya banyak yang ketakutan hartanya akan hilang
karena dicuri, karena dikorupsi segala macam. Karena dia dapatkan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan pada Bapa Yahweh. Itu akan berimbas. Memang terlihat kalau kita berada di jalan, wah ini kok mereka tuh sudah nanjak, kita kok masih di bawah. Tapi ingatlah, tanjakan itu akan selalu ada turunan. Jika dia tidak beserta dengan Bapa Yahweh, dia akan kelihatan saja sekejap hilang, habis itu hilang. Tapi percaya dalam firman Tuhan, anak Tuhan akan selalu diangkat naik dan tidak pernah turun. Gak ada kata turun itu. Firman Tuhan ya dan amin. Kenapa Yerusalem? Karena di Yerusalem ada bait suci, yang artinya kebahagiaan atas kehadiran Tuhan. Ini bicara tentang anak cucu. Bapa Yahweh menyatakan janjinya sampai kepada anak cucu kita. Mereka akan menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera. Anak cucu kita sebagai pewaris keluarga yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dari penyampaian firman ini paket lengkap nih. Ada untuk suami, ada istri, ada anak, sampai dengan cucu. Luar biasa Tuhan kita ini. Tuhan adalah penolongku. Tuhan tidak menjanjikan jalan hidup yang mudah. Seperti yang kita sampaikan. Gak pernah itu Tuhan janjikan hidupmu itu akan gampang. Tidak. Perlu proses. Kita harus dibentuk. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Ya kita harus siap dibentuk. Bagaimana kita bisa menjalani hidup kalau kita tidak diproses Tuhan? Kita akan lemah. Fondasi iman kita akan goyah. Karena tantangan yang kita hadapi itu nyata. Tidak virtual, nyata. Sekarang pandemi. Terasa semuanya, nyata ini. Siapa yang bersandar kepada Tuhan, dia menang. Tapi yang tidak, dia akan kecewa. Bahkan dia akan menderita. Karena dia memikirkan, bagaimana saya bisa mendapatkan kekayaan saya lagi. Karena mereka nggak punya fondasi yang kuat. Mereka akan goyah bahwa semua itu berkat dari Tuhan datangnya, bukan dari kita. Seperti itu. Jadi jangan takut menghadapi situasi seperti ini bersandar pada Tuhan. Aku tinggal tenang di dalam Kristus Yesus, karena Dia turut bekerja bersama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Saya ilustrasikan sedikit tempo hari ya, kurang lebih masuk minggu pertama bulan Januari ya. Saya dapat kiriman WA ya. Bagus menurut saya. Ada ilustrasi tentang lebah dengan lalat. Sorry, ini kok pencet sendiri. Oke. Ternyata dari sana yang pencet bukan saya ya. Oke. Oke, ini lebah dan lalat. Ilustrasinya begini. Lebah itu cepat menemukan bunga. Kalau lalat cepat menemukan kotoran. Ya, mungkin sudah ada yang tahu ya. Secara naluri, untuk lebah hanya untuk temukan bau harum bunga. Sedangkan untuk lalat hanya untuk temukan bau kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Sedangkan lalat tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Alhasilnya, lebah kaya akan madu, sedangkan lalat kaya akan kuman penyakit. Sama halnya ilustrasi dengan orang baik dan orang jahat. Orang jahat itu tidak tertarik pada hal-hal yang baik. Sebaliknya, orang baik tidak suka akan kejahatan. Bila ada hal-hal yang buruk, menyakitkan, gosip termasuk juga nih. Bohong, permusuhan, mereka menjadi begitu bersemangat untuk menyebarkannya. Mereka orang-orang yang mudah diprovokasi, tanpa pikir panjang dan langsung bereaksi. Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan mencicipi manisnya madu. Tapi jika kita seperti lalat, maka kuman yang kita tebarkan akan mencelakakan orang lain. Orang akan menderita, orang akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakdamaian, ketakutan, dan lain-lain.
Dan ada seorang bertanya kepada orang bijak, katakan padaku Tuhan, di bidang apa saya bisa membuat karir saya lebih cemerlang? Orang bijak itu berkata sambil tersenyum, jadilah manusia yang baik. Ada banyak peluang besar di bidang ini dan sangat sedikit persaingannya. Jadi di situ tuh dibuat konteks sama orang bijak. Mana ada yang mau mengambil bidang menjadi manusia baik? Itu persaingannya sedikit, ke situ aja. Nah, seperti itu. Luar biasa Tuhan kita ini. Ini diajarkan kita untuk seturut dengan jalannya. Dan disampaikan berapa yang kita sering juga menerima WA dari pastor, ada kuasa perkataan. Perkatakanlah firmanku setiap saat. Bertindaklah hati-hati sesuai tuntunan firmanku, sehingga kamu menjadi sukses dan makmur. Dalam Yosua 1:8. Kekelaman dalam dunia ini memang nyata, seperti yang kami sampaikan tadi, tetapi janji Tuhan bahwa hidupku dilindungi dan tidak terjamah jauh lebih nyata. Katakan haleluya. Amin. Kristus bisa memakai apa yang kelihatannya kecil dan tidak berarti bagi dunia menjadi besar dan berarti. Untuk siapa? Untuk mempermalukan mereka yang kuat. Jadi jangan merasa, aduh Pak, saya nih gak mampu. Waduh besar itu. Big fish atau orang-orang besar semua Pak, saya gak mampu. Saya minder, saya gak sanggup Pak. Tapi tidak untuk Tuhan. Jika kita sudah dipilih, dimanapun kita tempatkan, kita harus siap. Karena Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ya, saya sedikit kesaksian ya. Ya, kita berharap punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan hubungan pribadi dengan gereja, bukan hubungan pribadi dengan suami atau istri, atau anak, atau orang tua, atau family, tapi hubungan karib dengan Bapa Yahweh melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Jadi kalau saya kelas balik ya kehidupan saya tuh, saya pernah mengalami sakit. Tapi saya nggak tahu ini sakit. Jadi waktu usia kecil ya, waktu usia 7 tahun. Mohon maaf ya, saya agak susah kalau buang air besar ya, BAB. Jadi saya sedang asik-asiknya, tiba-tiba saya tidak sadar, itu usus keluar. Saya pikir kotoran. Itu usus keluar, saya nggak tahu ini apa. Saya hanya bisa menangis, sampaikan kepada orang tua, ini apa? Orang tua panik. Jalan satu-satunya dibawa ke puskesmas. Karena dekat dari rumah. Tapi begitu saya diangkat terbalik, kaki saya di atas, diangkat sama bapak saya, baru berjalan berapa langkah, tiba-tiba usus itu langsung masuk sendiri. Saya tidak tahu, saya tidak rasakan apa-apa. Tapi itulah pertolongan Tuhan untuk saya. Dan kemudian ini mungkin semua juga merasakan ya. Siapa yang pernah cegukan di sini? Pasti semuanya hampir merasakan cegukan pernah ya. Tapi ada satu hal yang saya alami melalui cegukan ini. Saya sudah cerita juga kepada anak-anak. Usia saya 11 tahun kurang lebih. Jadi saya sudah mendengar firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Itu yang saya coba. Saya coba untuk lakukan perkataan firman Tuhan. Saat saya cegukan tuh dari sepanjang pagi siang. Cegukan, ini kok kenapa? Orang tua dulu kan bilangnya minum, banyak minum. Sudah banyak minum mak, sudah banyak ini minum. Gak hilang-hilang. Saya heran juga kenapa. Tapi saya ingat, perkatakan firman. Saya ambil gelas, ambil air, taruh. Sebelum saya minum, udah berapa kali minum kan? Secara logika mau minum berapa kali tidak akan pergi itu si cegukan. Tapi karena saya perkatakan iman, ambil dalam nama Yesus. Satu kali saya minum ini, cegukan saya akan pergi. Dalam nama Yesus, saya minum. Tunggu 1 detik, 2 detik, 10 detik, 1 menit. Kemana larinya nih? Saya heran. Saya tadinya nggak masuk logika. Kok bisa? Sampai akhirnya tidak sama sekali. Saya temukan di mana cegukan saya. Tidak ada. Itu simpel memang. Tapi kuasa perkataan, firman Tuhan, itu sanggup
untuk menolong kita. Satu lagi anak saya, Kevin. Waktu dia umur kurang lebih berapa ya, 9-10 tahun. Biduran tuh malamnya. Biduran apa ya? Bentol-bentol gitu ya. Alergi ya? Saya nggak tahu alergi makan apa. Kan kita tanya nggak pernah tahu makan apa, nggak ngerti. Kayak biduran aja seluruh tubuhnya nih. Yang ada, karena saya pernah mengalami kuasa perkataan itu, ya udah. Kita semua nih punya ya. Kuasa perkataan itu sudah diberikan bahwa kita bisa menyembuhkan. Perkatakan saja firman Tuhan. Jadi saya menyampaikan kepada kita di sini, kuasa perkataan itu benar. Jadi anak saya pas tiduran itu saya pakai media. Oh, terima kasih. Haleluya. Ada yang paham? Sebentar ini, sorry waktunya sudah lebih, mohon maaf. Ya tadi ya, anak saya tadi pas biduran tadi. Jadi saya perkatakan di dalam nama Yesus, tapi saya minta istri tolong cari dong bedak dong. Apa dulu namanya Purol ya atau Herocin, saya nggak tahu deh. Nah, Herocin atau Purol tuh. Pokoknya bedak saya tempel. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Ini saya imani. Kesembuhan terjadi. Tidurlah karena sudah malam. Paginya buru-buru dong, saya mau tahu. Karena pernah terjadi dengan saya. Saya yakin ini pasti terjadi lagi. Dalam nama Tuhan Yesus benar-benar terjadi, hilang. Saya cari, mana bentolnya ini? Di mana bentolnya? Memang simpel kelihatannya cuma bentol ya. Bentol-bentol bengkak begitu. Terus saya heran, kemana bentolnya? Hilang. Tapi jangan kita berpikir ini karena bedaknya ya. Karena mereknya ya, bukan. Ini karena Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas kita semua. Ya. Terus masalah kecelakaan. Dari kecil tuh saya sering kecelakaan. Ya. Saya nggak tahu deh kenapa kok sering kecelakaan. Walaupun sering, tapi intinya Tuhan tolong. Ya, seperti itu. Kan boleh terjadi segala sesuatu. Dari kecil tuh, masih kecil aja saya ditabrak beca. Wah, nggak elit ya, beca ya, sorry. Tabrak beca, pingsan. Tiba-tiba dibawa orang tua yang menabrak. Padahal kan menurut saya kan beca kan nggak terlalu cepat ya. Saya kan anak kecil tapi nggak terlalu cepat, tapi bisa ketabrak. Ya udah, dibawa saya pingsan. Akhirnya saya dikasih pisang Ambon waktu itu, ya udah makan. Kemudian saya juga pernah jatuh dari pohon mangga itu. Jadi kan masih kecil tuh hobinya, wah manjat-manjat. Saya tertarik dengan buahnya karena sudah ranum dan siap untuk dimakan. Jadi saya udah dekat nih. Kita pasti penasaran kan masih kecil. Apalagi sudah ketoel gini, kesentuh. Wah udah enak nih. Tapi nggak ada pijakan kecuali ranting. Bahkan badan saya nggak terlalu berat waktu itu kecil. Kalau sekarang ya pasti ambruk lah. Ya pas sudah itu saya naik. Wah ini bisa nih. Udah tambah ketoel kan, tambah enak nih. Akhirnya saya dapati dengan berkata, aduh dapat. Pas dapat ini pun patah. Jatuh. Setelah jatuh saya nggak sadar, pingsan. Udah digotong saya. Digotong, ayo pingsan. Ya saya dengar pingsan ya, cuma saya kan nggak sadar lagi. Di bawah beberapa langkah saya bangun. Kenapa saya digotong? Dia pingsan. Berikutnya saya naik lagi pohon itu. Pohon yang tadi pohon mangga juga, memang nggak kapok juga nih suka naik pohon mangga yang satu, pohon mangga yang satu lagi. Anak-anak kan sering goyang-goyang di atas ini tuh, naik. Jadi bayangan saya waktu itu kayak naik kapal luar angkasa lah. Goyang, wah semakin keras goyangnya semakin enak. Sampai suatu saat tidak ada bunyi kerak-kerak dulu, kerak-kerak jatuh, enggak. Kerak langsung boom. Saya juga enggak sadar, tiba-tiba, tapi puji Tuhan, kaki saya enggak terserimpet, enggak patah, enggak apa. Langsung seperti duduk baik. Dan saya naik Vespa juga. Saya kesel nih sebenarnya nih, sama orang di sana tuh. Ini orang dari sana tuh, bawa mobil, memang mau masuk ke gangan, tapi dia kasih sen. Sudah kasih sen harusnya jalan, saya masih jauh. Ini kok orang gak jalan-jalan, mungkin mau berhenti. Pas saya jalan dia juga jalan. Kan membuat saya panik, aduh ini gimana sih, udah tahu kan saya baru belajar juga kan. Jadi masuklah ke parit. Kalau dibilang ke parit itu sebenarnya kaki kan bisa juga terjadi sesuatu, tapi Tuhan tolong.
Luar biasa Tuhan kita ini. Sampai juga saya, nih, waktu pengalaman pacaran saya sudah sampaikan juga di podcast kemarin itu. Jadi istri saya memang harus saya antar, waktu itu bukan istri ya, masih pacaran ya. Harus saya antar itu, ya kapal Bastom, ya ceritanya kan naik kapal. Oh udah di Sulawesi itu, ya sudah masuk sana, saya balik karena saya harus masuk kantor dan harus apel. Waktu itu saya kasat reskrim, balik. Subuh-subuh nih, udah daripada nanti dicari-cari pimpinan. Oke. Nah sudah sampai perjalanan yang belokannya cukup tajam, saya merasa enjoy kok nggak ngantuk. Tapi di suatu belokan tajam itu, tiba-tiba mobil saya itu berputar. Menurut kesaksian orang yang melihat, berputar sampai kurang lebih 3 kali baru jatuh ke sawah, kedalamannya mungkin sekitar 8 meter lah. Tidak terbalik, tapi begini. Jadi yang ada, saya cek saya masih hidup atau enggak dengan cara pegang kuping, pegang telinga, pegang semuanya. Saya cek, wah aman, tidak ada apa-apa. Berarti saya masih hidup. Saya masih hidup. Tuhan tolong saya. Sampai terakhir kemarin, yang baru-baru nih, tanggal 14 Januari kemarin, itu tabrakan beruntun saya. Kalau saya lihat video yang pernah saya lihat ya, itu untung kejadiannya, ya kita bicara orang Indonesia tuh ada kata untung ya. Sebenarnya nggak boleh itu untung. Ini Tuhan bukan ini ya, bukan kebetulan tapi Tuhan memang menolong. Saya lihat kalau di luar negeri, saya lihat tuh kejadian tabrakan beruntun jika terjadi di tol, ini jangan kita keluar. Ya, saya ingatkan jangan kita pernah keluar. Biasanya kalau tabrakan pasti pikiran kita, wah berapa biayanya nih. Keluar dong, lihat, wah rusak apanya, untung bempernya. Oh, belum ini. Kan begitu pasti pemikirannya langsung materi ini, aduh kerusakan. Padahal bahaya mengincar. Dan saya lihat di YouTube itu, pas dia keluar, semua keluar. 1, 2, 3, 4, 5 mungkin mobil keluar ya. Yang saya bicarakan ini saya yang nonton di YouTube. Keluar semua, sampai sadar mereka cuma untuk bicara, wah ini gimana, karena salah kamu. Tapi mereka tidak tahu bahaya mengancam. Akhirnya, karena itu kan di jalan tol kecepatan tinggi. Akhirnya kenapa? Sebuah truk dengan melaju kencang tanpa terkendali menabrak, bukan mobilnya, orangnya ditabrak. Saya pun waktu itu demikian. Ini bukan jalan tol di daerah Galur sana dekat Senen. Saya orang yang paling terakhir menabrak. Tapi itulah saya nggak sadar. Saya tetap keluar melihat. Oh, aduh, ini nggak asuransi lagi. Aduh, pikiran saya kan. Ya ini. Jadi udah begitu akhirnya, puji Tuhan, secara fisik saya selamat. Ya karena kenapa saya merasakan seperti kejadian-kejadian sebelumnya kalau saya kecelakaan itu Tuhan tolong. Luar biasa Tuhan kita ini. Tuhan tolong kita. Bukan suatu hal yang menurut dunia itu karena kebetulan ya, tidak ada kata kebetulan. Tapi memang Tuhan tolong kita karena kita anaknya Tuhan. Ya, kita anaknya Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasa bersama Tuhan tidak ada pertolongan. Tidak, justru bersama Tuhan kita dapatkan pertolongan. Tim PAW maju ke mimbar. Panduan manusia hidup bukan dari kata orang, tapi dari tuntunan Roh Kudus dan anugerah Bapa Yahweh. Unshakable word, firman yang tak tergoncangkan, mengajari kita agar memiliki iman, kepercayaan, keyakinan, pendirian yang teguh dan kokoh serta tahan uji, kesetiaan, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ya, kita akan nyanyikan lagu. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa
yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kau Bapa. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Anakmu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami totality berserah kepada Yahweh dan belajar untuk memperkatakan firman Tuhan dalam setiap tingkah laku kita. Dan nantikanlah mujizat Tuhan pasti terjadi atas kita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus. Kita akan kembali memberikan persembahan, mari kita berdoa. Ucap syukur Bapak Yahweh yang baik untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkataan-perkataan berkat yang sudah kami dengarkan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik buat pelayanan-Mu di tempat ini. Kau berkati setiap kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, adakah yang baru pertama kali beribadah di gereja YHS pada hari ini? Oke, shalom, selamat datang di gereja YHS Jakarta. Minggu depan datang lagi ya. Ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is
saudara terus memperkatakan firman Tuhan, katakan amin. Christ is enough for me. Christ is Enough for me. Everything I need is in you. everything I need. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Christ is enough for me. Yes. Christ is Kristus cukup bagi kami. Kristuslah yang memberkati kami. Kristuslah yang memelihara kami. Mari lambaikan tanganmu, sekali katakan Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Angkat jempolmu bagi Tuhan, katakan God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to you're so good to me. You're so good to me. Terangkan haleluya. Haleluya. Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.